Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Khair. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9. Alhamdulillah pada hari ini saya beserta ibu kepala sekolah SDN 1, Ibu Hajah Erlina. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, Bu ya. Tetap semangat ya, Bu ya. Semangat. Alhamdulillah, beliau adalah kepala sekolah di SDN Win Selatan 1. Kali ini kita akan mewawancarai tentang kegiatan di modul 3.1 yang mana kami dari calon guru penggerak diminta untuk mewawancara 2 atau 3 dari kepala sekolah yang ada di dekat-dekat kami, salah satunya yang ada di SDN Win Selatan 1. Oke. Selamat pagi Ibu. Pagi ya, Bu ya. Bagaimana aktivitas Ibu pada hari ini atau hari-hari sebelumnya, Bu? Kalau untuk aktivitas alhamdulillah berjalan dengan lancar dan kedepannya kita selalu sehat. Bu. Ada mungkin beberapa wawancara sedikit pula tentang mungkin ada kegiatan, mungkin ada beberapa kasus juga ya di sekolah ini, Bu ya. Salah satunya mungkin ada kasus apa nih, Bu? Di sekolah kami itu masalah anak-anak tentang KKM. Oh, ini ya, Bu ya. Tentang KKM dinilai tentang pelajaran ya, Bu ya. Iya. Mungkin selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, Bu, atau pembangunan moral? Berdasarkan kasus yang memang ada dilema etika, biasanya kami harus memutuskan di antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral dapat dilihat dari alasan penguatan keputusan. Jika ada alasan yang masuk akal akan dibenarkan, maka masuk ke dalam dilema etika. Sedangkan jika alasannya tidak sesuai, maka masuk ke dalam rujukan moral. Di antara tentang pengambilan nilai ya, Bu ya. Iya, pengambilan nilai. Nilainya mungkin di bawah standar KKM ya, Bu ya. Iya. Kemudian selama ini Ibu bagaimana melakukan pengambilan keputusan dari Ibu di sekolah Pian gitu, Bu, terutama untuk kasus-kasus yang di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Biasanya kami, Ibu selaku kepala sekolah bersama Dewan Guru untuk pengambilan keputusan, kami harus dimusyawarahkan dulu dengan seluruh guru. Nah, jadi mungkin hasil dari keputusan itulah yang terbaik. Jadi di musyawarah dulu ya, Bu. Bagaimana mengambil keputusan yang berikutnya ya. Kemudian ada langkah-langkah atau kiat-kiat prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini, Bu? Untuk langkah-langkah biasanya Ibu mengajak guru untuk berdiskusi melalui rapat internal. Biasanya kalau memang itu mendesak, nah Ibu tuh langsung aja rapat. Kita hari ini rapat dadakan. Itu untuk sesama seluruh dewan guru yang ada di sekolah Ibu. Oh, ini. Jadi diadakan diskusi juga ya, Bu ya? Iya, diskusi. Bagaimana baiknya lah hitungannya ya, Bu ya? Bagaimana kebijakan yang baik yang lebih baik daripada langkah-langkahnya. Kemudian hal apa saja, Bu, yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tadi, Bu? Nah, untuk yang kami anggap efektif itu keputusan yang kami ambil, biasanya kami ada tindakan preventif sebelum terjadi permasalahan. Jadi ada tindakan-tindakan preventif dulu, artinya secara ada langsung kami melihat dulu permasalahan sebelum terjadinya permasalahan. Jadi ada beberapa hal-hal ya. Ini tentang tindakan dan lain sebagainya ya, Kemudian kita lanjut ya, hal-hal apa saja yang selama ini
merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus kelima etika di tadi. Nah, kalau tantangannya ya, di mana biasanya tuh kita kurangnya ketegasan jika dihadapkan dengan persoalan yang melibatkan kemanusiaan, seperti kan kita baik adanya dalam diri berkah ini harus ada kebijakan dulu, dalam artian ada hendak mengambil keputusan. Oh ini harus bukan. Itu masih ada kebijakan yang di dalam hati gitu kan. Sebelum itu mungkin di situ artinya kurangnya ketegasan kita. Karena ibu berpikir dulu apa yang terbaik, apa yang seharusnya gitu. Jadi harus ada ketegasan ya Bu. Misalnya kita mengambil kebijakan ya. Ini luar biasa Bu. Kemudian apakah ibu memiliki sebuah kata-kata atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan masalah etika tadi Bu? Kemudian apakah ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal Bu ya, atau untuk menyelesaikannya Bu? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang sering ibu jalankan? Kalau untuk jadwal tidak ada. Artinya jadwal yang khusus atau kita adakan tempat yang terjadwal itu kan tidak ada. Cuma setiap ada permasalahan hari itu juga kita selesaikan. Nah harus kalau memang itu permasalahannya itu rasa mudah aja, kita langsung dari guru kita selesaikan hari itu juga. Jadi tidak ada yang terjadwal. Pokoknya ada permasalahan, ada masalah atau apa, langsung kita selesaikan hari itu juga. Secara keluarga ya Bu ya? Iya, secara keluarga. Berarti kan itu walaupun kita ke jadwal ya tapi nggak ada masalah atau ada kendala langsung di secara keluarga ya Bu ya? Iya, secara keluarga kita tindak lanjuti. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah Bu atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus kelima etika? Nah kalau untuk itu yang bisa membantu dan juga bisa mempermudah ibu dalam mengambil keputusan, itu ibu biasanya dengan ibu guru senior yang memang kebetulan, artinya kalau di SMP itu kan ada yang terjalan bagian kesiswaan. Kalau kita itu kan kita ambil guru yang senior yang kita rembukan sama-sama gitu. Jadi guru senior ya? Ya guru senior itu yang membantu ibu biasanya. Mungkin mereka memasukkan apa ibu kada bisa juga langsung mengambil keputusannya B. Jadi kita kembali berdiskusi dengan guru-guru yang senior. Jadi ada guru senior yang mempermudah ya Bu ya, membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus kelima etika ya. Kemudian dari semua hal itu tadi Bu yang telah disampaikan ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik oleh ibu selaku sebagai kepala sekolah dari pengalaman ibu mengambil keputusan kelima etika tadi? Pembelajaran yang bisa diambil artinya kita tidak semua yang kita anggap itu benar, karena harus dilihat dari berbagai sisi. Dalam artian kata benar, kenapa kita yang memang itu tadi, artinya tidak semua permasalahan, semua pembelajaran yang diambil itu harus jawabannya benar. Jadi kita harus melihat dari berbagai sisi, mungkin sisi dari anaknya, dari sisi permasalahannya, yang dari dilema etika anak kan tadi. Terima kasih banyak ya Bu ya atas jawaban ibu, waktu ibu yang telah memberikan wawancara kepada Ulun sebagai salah satu tugas. Terima kasih kepada semua di modul 3.1. Salah satu kewajiban bagi kami CGT memberikan pertanyaan mengisi tugas yang ada di kegiatan di modul penggerak. Oke, Ulun selaku calon modul penggerak angkatan 9 ucapkan terima kasih banyak sama ibu. Mudah-mudahan sehat selalu, dipermudahkan dalam menjalankan tugas. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
taala. Terima kasih kepada dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Nur Khair, salah satu anggota atau salah satu calon guru penggerak di angkatan 9 Banjarmasin. Kali ini saya dengan Ibu Kepala Sekolah SDN Belitung Utara 2. Beliau adalah Ibu Rida Hidayatulnisa. Kali ini kita akan mewawancara beliau tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pimpinan. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak sehat juga ya, Pak. Amin. Silakan perkenalan sebentar dulu, Bu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Rida Hidayatulnisa, Kepala Sekolah SDN Belitung Utara 2 Banjarmasin. Terima kasih. Bagaimana, Bu, perasaannya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, Bu, ya. Tetap semangat ya, Bu, ya? Semangat. Sebagai pimpinan itu harus semangat ya, Bu, ya? Iya. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu dengan beliau, akan berbincang-bincang dalam tugas saya kali ini di modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pimpinan. Mungkin kita akan berbicara ya, Bu, ya, Iya. wawancara ya, Bu, ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selama ini, Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK, Bu, dan pembangunan moral? Oke. Baik, ketika kita menghadapi suatu permasalahan, kita melihat dulu apakah itu termasuk di dalam dilema etika ataupun tuntutan moral. Karena kita tahu di dilema etika itu sebenarnya sama-sama benar, tapi ketika kita harus menentukan pilihan mana yang lebih tepat, ini harus kita menentukan misalnya dengan pengambilan keputusan. Adalah 9 angka keputusan, kemudian ada 4 paradigma, dan juga ada 3 etika dalam pengambilan keputusan, dimana kita harus benar-benar mengambil keputusan tersebut supaya menghasilkan yang terbaik. Oh, gitu. Jadi ada tahapan-tahapan ya, Iya, Bu, ya? ada tahapan-tahapan. Mungkin selama ini, Bu, bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan itu, Bu, di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada 2 kepentingan, Bu, ada 2 kepentingan yang sama-sama benar, Iya. sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu. Pertama, ketika kita melihat dulu permasalahannya itu bagaimana, ketika kita bisa mengambil keputusan itu secara sendiri, tapi dengan melihat kode etiknya tadi, kita bisa ambil. Tapi ketika kita harus melibatkan dengan orang lain, makanya ketika di sekolah saya harus melibatkan guru-guru, kami mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan tersebut. Jadi ada keterlibatan dengan guru ya, Bu, ya, juga ya, Bu, ya? Kita meminta juga kan pertimbangan dari mereka yang mana yang memang tepat. Iya, baru nanti diambil keputusan ya, Bu, ya. Iya. Kemudian langkah-langkah, Bu, atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Pertama kita kan melakukan musyawarah, kemudian kita catat apa-apa sebenarnya yang harus kita ambil dalam keputusan tersebut. Nanti setelah kita ambil di sekolah keputusan bersama, kita bisa minta lagi keputusan dengan komite sekolah, atau juga nanti bisa minta pendapat dengan pengawas sekolah. Jadi langkah-langkahnya musyawarah dulu ya, Bu, ya, di sama komite sekolah dan berbagai pihak ya, Bu, ya, juga ya, Bu, ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini, Bu, yang menganggap lebih efektif lah dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ketika kita melakukan atau mengambil keputusan, kita harus mengkomunikasikan dengan mereka, terutama pihak-pihak yang terlibat dengan permasalahan tersebut, supaya kita dapat menghasilkan suatu keputusan yang benar-benar tidak merugikan salah satu pihak. Semuanya harus sama, Pak. Oke, jadi ada komunikasi lagi ya, Bu, ya. Iya. Supaya lebih anu ya, Bu, ya, keputusannya lebih Lebih akurat lagi. akurat.
Kemudian Bu, apa hal saja yang selama ini merupakan tantangan Bu, tantangan dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika Bu, tantangannya Bu? Tantangannya setelah kita melakukan musyawarah, kita mengambil keputusan. Iya, iya. Keputusan yang kita jalankan itu kan kita sampaikan baik kepada siswa ataupun kepada orang tua siswa. Tapi kadang-kadang dari siswa sendiri itu yang kurang memahami sebenarnya apa yang harus dijalankan. Namanya juga anak-anak Pak, tapi dengan bimbingan yang terus menerus insya Allah bisa berubah. Oh iya, jadi harus ada bimbingan terus ya Bu ya Iya. pada anak-anak nih. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal ya Bu, jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan masalah etika tadi Bu? Kita tidak ada jadwal khusus, tapi tergantung dengan permasalahan yang muncul. Karena ketika ada permasalahan yang muncul, kita langsung mengkoordinasikan dengan pihak-pihak tertentu, terutama dengan guru-guru di sekolah ini. Walaupun tidak ada jadwal tertentu ya Bu ya, tapi tetap dikondisikan ya Bu ya. Dikondisikan sesuai keadaan. Oh iya, iya. Kemudian adakah seseorang Bu atau faktor apa selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Yang paling utama yang membantu saya dalam pengambilan keputusan adalah rekan-rekan sejawat di sekolah ini, karena keputusan yang kita ambil itu harus kita jalankan sama-sama. Jadi mereka banyak memberikan masukan-masukan kepada saya terhadap masalah yang saya kemukakan kepada mereka. Oh ya, jadi ada rekan sejawat ya Bu ya, Iya. yang bisa membantu Ibu dalam mengambil keputusan yang lebih bijaksana ya hitungannya ya Bu ya. Ya, yang intinya kita saling tukar pendapat. Jadi yang mana yang terbaik itu yang kita jalankan. Dari semua hal yang telah disampaikan dari Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan dalam etika Bu? Pengalaman yang saya ambil untuk pengambilan keputusan ini, kita melakukan budaya yang bisa dijalankan di lingkungan sehari-hari. Misalnya kita melaksanakan musyawarah, karena tidak mungkin kita langsung sendiri mengambil keputusan, apalagi terhadap suatu permasalahan yang besar. Dengan keputusan yang kita ambil, artinya kita masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas tersebut. Itu Pak. Oh iya, iya. Jadi itulah adalah pengambilan keputusan yang Ibu lakukan antara dilema etika dan pembangunan moral ya Bu ya selama ini. Alhamdulillah ya Bu lah. Tapi selama ini berjalan dengan lancar aja ya Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi, semoga apapun apa itu keputusan-keputusan yang selalu berpihak kepada murid ya Bu ya. Iya. Ini. Nah, itu saja mungkin Ibu wawancara kita kali ini. Ulun ucapkan terima kasih atas jawaban atau sampaian dari Ibu tentang pengambilan keputusan yang kita lakukan pada kali ini. Ulun selaku CGP Angkatan 9 ucapkan terima kasih kepada Ibu, kepada rekan-rekan dan semuanya atas terlaksananya kegiatan wawancara pada kali ini. Dan kita sama-sama kita tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.